Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung pelajaran kita dan sekarang kita sampai di bab baru ya. Bab 58. Insyaallah tinggal 7 atau 8 bab lagi selesai dari kitab tauhid ini. Nah, sekarang kita baca qala al-muallifu rahimahullah taala babu qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillahi. Kita baca kenapa kemudian bab ini diangkat dalam kitab tauhid. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid at-tanbih ala anna husnadz-dhanni billahi min wajibati tauhid. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengangkat ini ya, untuk mentanbih ya, untuk menekankan bahwa husnudzon kepada Allah itu termasuk kewajiban dari tauhid. Wa anna su'adz-dhanni billahi yunafit tauhid, dan sebaliknya su'udzon kepada Allah ini menafikan, menghilangkan tauhid. Jadi sangat jelas ya. Jadi husnudzon dalam tauhid itu menunjukkan tauhidnya benar. Dan sebaliknya kalau dia suudzon pada Allah, yaitu menunjukkan tauhidnya juga tidak benar. Nah, dan kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yadhunnun ay al munafiqun. Ya, yang dimaksud di sini orang-orang munafik ya, mereka menyangka. Wadhon fil asli khilaful yakin. Secara yang asli itu maksudnya adalah khilaful yakin. Lawan kata dari keyakinan. Nah, orang-orang munafik berprasangka kepada Allah ghairal haq, dengan prasangka yang tidak benar. Ai ghairadhannil haq, dengan bukan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yang mana prasangka yang tidak benar itu adalah dhannal jahiliyah, badalun min ghairal haq. Nah, ini kata Syekh Fauzan, ini badal dari ghairal haq ya. Jadi jelas sekali kan ya. Prasangka yang tidak benar itu adalah prasangkanya orang-orang jahiliyah. Ai dhannal mansub ila ahlil jahli haitsu taqadu anna Allah la yansuru rasulahu wal muradu bil jahiliyati ma qabla al-islam. Nah, di sini kasih garis bawahnya di sini. Ya, prasangka yang dimaksud di sini adalah prasangka yang disandarkan kepada ahli jahiliyah, yang mana orang-orang jahiliyah dulu ya, mereka meyakini bahwa Allah tidak akan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah adalah apa yang sebelum Islam. Ya, yaquluna badalun min yadunnun. Ya, nanti setelahnya ini kita bahas yaqulun. Sebelumnya ingin saya tanbih dulu. Ya, jadi orang-orang munafik ini berprasangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Prasangka seperti ini persis seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah dulu. Ya, sampai ya banyak kan di ayat Al-Quran, kalau memang Allah itu benar ya tunjukkan ya azabnya. Kalau memang Allah itu benar, kalau memang kamu Rasul yang benar, tunjukkan kepada kami kebenarannya. Sampai mereka mengatakan, ini gimana Rasul kok yamsi fil aswaq, ya Rasul kok jalan-jalan di pasar dan sebagainya. Berbagai bentuk ya hinaan-hinaan dan serangan-serangan kepada Rasulullah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya. Dan saat itu di antara puncaknya adalah orang-orang jahiliyah meyakini Allah tidak akan menolong Rasulullah, makanya kan diserang ya, Rasul ingin dibunuh dan sebagainya. Iya, itu prasangka jahiliyah. Nah, orang-orang munafik memiliki prasangka itu. Yang dikatakan oleh Allah di sini, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka orang-orang jahiliyah. Kapan ini terjadi? Nah, disebutkan para ulama, ayat ini ya terkait dengan kisah perang Uhud ini, yang sebenarnya juga pernah saya ceritakan di bab sebelumnya, di mana ya mereka kan mengatakan kalau ngikut aturan kami ya tidak akan terbunuh itu para syuhada Uhud itu, kita akan menang kan begitu. Nah, jadi mereka berprasangka buruk kepada Allah, dengan Allah tidak akan menolong Rasulullah. Ya. Nah, lalu penjelasannya setelahnya ini.
Ya, tambahannya yaquluna hal lana minal amri min syai'in. Ya. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang munafik, ya, mereka mengatakan halana minal amri min syai'in istifhamun. Ya, ini pertanyaan bimakna nafi, tapi maknanya adalah penafian. Ya. Malana minan nasri wa dhufri nasibun qattu au qad muni'na min tadbiri anfusina falam yabqa lana minal amri syai'un. Ya, maknanya mereka berkata, kami tidak malana minan nasri wa dhufri nasibun qattu. Kita tidak punya kemenangan, kita tidak bisa meraih keberuntungan, ya, bagian dari keberuntungan sedikit pun. Ya. Atau maknanya kita tercegah dari mengurusi diri-diri kita sendiri. Ya. Nah, maka tidak tersisa bagi kami urusan untuk bisa mengatur urusan di ketika perang Uhud itu. Ini kan perang, cerita ini kan sudah pernah saya ceritakan kan sebelumnya, bahwa ketika mau perang Uhud kan Rasul memang mengajak apa? Dialog, ya, mengajak musyawarah para sahabat gimana mau perang di Mekah atau keluar dari Mekah kan begitu. Maka sahabat-sahabat muda kan mengajak untuk kita perang keluar Mekah, keluar Madinah ya. Tapi orang-orang munafik ya, diantaranya mereka ngomong, udah kita di sini aja, perangnya di kota. Nah, ketika akhirnya terjadi perang Uhud, ya, yang mana itu terjadi kurang lebih 3 kilometer dari kota Madinah. Berarti kan Nabi keluar dari kota Madinah untuk menyambut, ya, pasukan musyrikin di Uhud itu. Nah, terjadi banyak korban dari dari pasukannya Rasul, ya, meninggal kurang lebih 70 syuhada Uhud, ya. Nah, saat pulang, orang-orang munafik ini mengatakan, oh ya wes kalah, kita nggak diberi kesempatan, malana minal amri min syai', kita ini nggak diberi urusan sedikit pun kok, ya, kita nggak menang, makanya jadi kita tuh nggak dipercaya, ya wes. Jadi mereka kayak menggugat takdir, sebagaimana yang pernah kita bahas itu. Maka Allah membantah setelahnya, ya, kembali, qul innal amra kullahu lillah, katakan sungguhnya segala perkara itu milik Allah. Ai laisa lakum wala li ghairikum minal amri syai'un. Kalian tidak ada urusan dan kalian tidak berhak, tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki urusan sedikit pun atas semua yang telah terjadi, semua yang telah ditakdirkan oleh Allah. Balil amru kulluhu lillah fahuwa alladzi la radda lima sya'ahu wa arada. Ya, bahkan semua pengaturan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Taib, kita baca ya kelengkapan dari ayat ini. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka orang-orang munafik itu menyembunyikan dalam diri-diri mereka minal inkari wa takdzib, ya, dari pengingkaran dan pendustaan terhadap Islam, ya. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak ditampakkan kepada engkau. Ai ghairal ladzi yudhiruna laka minal imani wa talabil istirsyadi. Bukan apa yang mereka tampakkan kepadamu dari keimanan dan juga minta untuk diberi petunjuk. Ya, jadi orang munafik kan seperti itu, menunjukkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ini dia, mereka mengatakan, ya, seandainya kita diberi perkara dari satu perkara ini, jadi musyawarahe diberikan kepada kita, pilih pendapat kita begitu, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim. Maka Allah membantah, kalau sudah takdir ya sudah, itu yang akan terjadi. Ya, katakan walaupun kalian di rumah-rumah kalian, sungguh, ya, akan datang, akan menemui kepada yang telah ditetapkan kepadanya kematian, ya, kematian itu akan mendatangi walaupun mereka di tempat-tempat tidur mereka. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumakhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Nah, kelengkapan ayatnya demikiannya. Ini semua memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, membuktikan apa yang ada di dalam diri-diri kalian, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha tahu akan apa yang ada di hati. Nah, kita baca ya.
Karena memang itu sudah pernah dibahas di bab sebelumnya ya, tentang law ya, bagaimana orang-orang munafik itu menggugat takdir ya kan. Nah, yang terkait dengan bab sekarang ini adalah di ayat yang pertamanya, dhonnal jahiliyahnya. Nah, maka kita baca nih makna globalnya ya. Yukhbiru ta'ala amma hasala minal munafikina yauma Uhudin. Allah mengabarkan apa yang terjadi pada orang-orang munafik ketika perang Uhud. Annahum dhannu billahi dhannal batil, bahwa mereka berprasangka pada Allah dengan prasangka yang batil. Wa annahu la yunsuru rasulahu, dan mereka tidak akan, dan Allah tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayat mahillu, dan perkara Rasul yaitu agama Allah, agama yang dibawa Rasul akan hilang, akan lenyap. Wa anal amra law kana ilaihim wa kana rasulu wa ashabuhu taba'an lahum yasma'una minhum lama asabahumul qatlu. Dan mereka berprasangka kalau urusannya itu sebagaimana yang mereka inginkan, maka Rasul dan para sahabatnya yang mengikuti mereka, ya, mau mendengar mereka, maka tidak akan terjadi apa yang terjadi dari keterbunuhannya ya para syuhada Uhud itu. Walakana nasru wa dhufru lahum, dan pasti kemenangan ya, dan keberuntungan diperoleh oleh mereka. Fa'akdzabahumullahu azza wa jalla fi hadzal dhanni. Maka ya, pentingnya di sini Allah Subhanahu wa taala ya membantah, Allah mendustakan prasangka mereka tersebut. Wa bayyana annahu la yakunu wa la yahdutsu illa ma sabaqa bihi faqada'uhu wa qadaruhu wa jara bihi kitabuhu as-sabiqu wa annahu la rada li qada'ihi. Maka Allah yang membantah mereka ya, dan menerangkan bahwa tidak akan mungkin terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan Allah ya, qada maupun qadarnya, dan telah dituliskan dalam kitabuhus sabiq ya, dalam lauhul mahfud. Semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang mampu untuk mencegah apa yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi ini prasangkaan jahiliyah itu, orang-orang munafik memprasangkakan bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Ini persangkaan yang jelek. Nanti insya Allah di bab ini akan dijelaskan ya, contoh-contoh prasangka yang jelek itu di perkataan Ibnul Qayyim nanti insya Allah ya. Nah, namun ya kita baca dulu ya yang ayat yang pertama ini dulu, faedahnya. Yang pertama, anna man dhanna annallaha yudilul batila 'alal haqqi idalatan mustamirratan yatmahillu ma'ahal haqq wa idmihlalan la yaqumu ba'dah faqad dhanna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Lihat ya, siapa yang menyangka bahwa Allah akan melanggengkan kebatilan untuk terus menang di atas kebenaran ya, dan kebenaran itu akan hilang dan Islam akan hilang, yang dengan kehilangan yang tidak akan mampu untuk bangkit lagi, maka sungguh dia telah berprasangka jelek kepada Allah. Prasangkanya orang-orang jahiliyah. Ini saya kasih contoh sekarang ya. Sekarang kan mungkin banyak orang mengatakan wah Islam sedang redup. Karena memang apa? Karena sebagian besar dari umat Islam ya begitulah ya perilakunya, mengerikan. Nah, maka ya, kalau kita menyangka Islam itu tidak akan menang, tidak akan jaya lagi, pesimis, wah kapan Islam akan begini dan begitu. Kalau kita seperti itu, nah ini prasangka jahiliyah. Prasangka tidak boleh kita miliki. Prasangka kalau Allah tidak akan menolong agamanya, jangan sampai ada pada diri kita. Itu prasangka jahiliyah. Kita yakin insya Allah Ta'ala ya, Allah akan menepati janjinya. Islam pasti akan menang di atas segalanya. Ya walaupun mungkin sekarang ini ya sedang banyak ujian ya di kaum muslimin ya, akan tapi itu ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya. Jelas ya. Taib, ini contohnya. Lalu yang kedua ya, itsbatul hikmati fima yujrihillahu min dhuhuril batili ahyanan. Penetapan hikmah dalam apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang Allah menampakkan kebatilan ya. Jadi kadang itu kebatilan menang, maka pasti di belakangnya ada hikmahnya begitu. Tidak mungkin Allah berbuat tanpa hikmah, itu tidak mungkin. Kita saja kalau dibilangin berbuat tanpa hikmah itu enggak mau kok. Ya enggak, Mas, kamu ngapain kok jalan ke arah sana? Mbah ya aku ra mudeng kok mlaku rene. Pasti dihina kita, oh kamu anu ya,
kurang genep ya. Masya Allah, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan pasti punya hikmah. Sebagaimana kita tadi jalan itu pasti kita punya hikmah. Aku mlaku rono ngopo iki? Aku pengen ning masjid. Aku kok rono enak apa iki? Aku pengen ning pasar. Pasti kita punya hikmahnya. Paham? Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi atas segalanya, tentunya semua apa yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan, ya yang terkadang itu tadi kebatilan kok menang. Ya, terkadang ya. Maka itu semua ada hikmahnya. Seperti yang kita saat ini mungkin rasakan juga ya. Spanyol itu yang dulunya 700 tahun di tangan kaum muslimin, sekarang hilang itu, ya. Hampir semua negeri Spanyol dan Portugal itu menjadi bangsa bangsa apa? Bangsa Nasrani. Iya, ini tapi insya Allah ya suatu saat pasti Allah akan memenangkan Islam di atas segalanya. Taib. Lalu yang ketiga, ya, bayanu khubuthi tawiyatil munafikin, ya. Bayanu khubuthi tawiyatil munafikin. Penjelasan jeleknya tabiat orang-orang munafik. Wa annahum inda syada'id yudhiru ma indahum minan nifaq. Dan mereka ketika posisinya sedang sulit, mereka akan menampakkan apa yang memang ada pada diri mereka, yaitu kemunafikan. Jadi orang munafik itu sangat jelek. Ketika kepepet, yang keluar malah kejelekan. Wujud aslinya nampak. Taib. Yang keempat, itsbatul qada'i wal qadar. Penetapan adanya takdir dan qada dan qadar, ya. Kemudian yang kelima, wujubu tanzihillah, ya, amma la yaliku bihi subhanah. Wajibnya menyucikan Allah dari apa yang tidak sesuai bagi Allah Ta'ala. Jadi kita itu kesimpulannya begini, yang diminta kita itu berprasangka baik kepada Allah, semuanya dalam prasangka kita. Tidak boleh sama sekali berprasangka jelek kepada Allah, ya. Maka wajib bagi kita itu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang terkait dengan Allah. Allah berbuat begini pasti ada hikmahnya, ya. Taib, ya. 6. Wujubu husnidzanni billah. Wajibnya husnudzon kepada Allah. Nanti akan datang ya contoh-contoh bagaimana itu, ya, husnudzon dan suudzon kepada Allah itu bagaimana. Insyaallah akan datang pada saatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.